pencalonan bupati di Kabupaten Trenggalek tahun 2010, tetapi gagal. Kenangan indah yang tidak bisa terlupakan. Terlalu manis pencalonan bupati tahun 2010 di Kabupaten Trenggalek untuk dilupakan. Selamatkan mata air demi keberlangsungan hidup anak cucu. Episode kelima, pembangunan lingkungan hidup dan pembangunan secara umum berkelanjutan. Like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya membahas dan menyampaikan tentang pengalaman dan melaksanakan pembangunan lingkungan hidup dan berkelanjutan. Pengalaman pribadi. Saya pada waktu itu sebagai PNS di Kabupaten Trenggalek, saya melihat dan memperhatikan mengenai kerusakan hutan yang luar biasa, khususnya kerusakan hutan pada waktu pasca reformasi tahun 1998 yang semakin masif akibat pembalakan liar dengan kategori kerusakan hutan terbesar dan terberat di Indonesia. Kabupaten Trenggalek dengan luas wilayah sekitar 69% wilayah kehutanan dan 41% wilayah kepemilikan umum. Kerusakan tersebut bila tidak segera dibenahi dan diperbaiki, apalagi wilayah Trenggalek merupakan wilayah pegunungan, tentunya bila musim hujan akan menimbulkan banjir, sedangkan di musim kemarau akan mengakibatkan kekurangan air akibat banyaknya sumber air yang mati. Untuk memperbaiki kerusakan tersebut cukup sulit, bukan berarti tidak bisa diperbaiki. Satu-satunya jalan lebih mudah adalah lewat jalur politik, ikut menentukan kebijakan arah pembangunan. Pada tahun 2010, saya ikut kontestasi mencalonkan bupati dengan segala resiko dan konsekuensi sebagai PNS, dengan visi dan misi pembangunan lingkungan hidup dan pembangunan umum berkelanjutan. Akan tetapi gagal, namun demikian buat saya pribadi merupakan kenangan hidup terindah yang tidak terlupakan. Pada saat ini, sehubungan kerusakan hutan di beberapa daerah di wilayah Indonesia, secara masif visi dan misi saya tahun 2010 menjadi isu kerusakan lingkungan hidup secara nasional, yang keberadaannya harus segera diselesaikan dan harus dibangun untuk Indonesia ke depan lebih baik menuju Indonesia emas. Akan tetapi masih ada beberapa persoalan tentang pengelolaan lingkungan hidup yang harus dibenahi dan diperbaiki, antara lain kerusakan lingkungan hidup semakin masif, khususnya kerusakan di wilayah kehutanan. Pengambil keputusan hal ini DPR, baik DPR tingkat pusat maupun DPR tingkat daerah, yang kurang memperhatikan pembangunan lingkungan hidup. Pengambil keputusan dalam ini DPR, baik DPR tingkat pusat maupun DPR daerah, menganggap pembangunan lingkungan hidup hanya menghabiskan anggaran dan menganggap secara ekonomi tidak menguntungkan. Hal ini terjadi pada umumnya para pengambil keputusan baik DPR tingkat pusat maupun DPR tingkat daerah secara umum tidak punya kompetensi maupun pengetahuan tentang pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Saya pernah melaksanakan pendataan keberadaan sumber air di wilayah Kabupaten Trenggalek, yang mana sebelum reformasi tahun 1998 berjumlah sekitar 2.000 unit sumber air. Setelah masa reformasi tahun 1998,
dan seiring dengan kerusakan hutan akibat ulah pembakaran hutan secara liar. Saya mengadakan pendataan lagi jumlah sumber air, tinggal kurang lebih 700 unit sumber air yang keberadaannya pada umumnya di wilayah kawasan kehutanan. Jumlah tersebut yang betul-betul kondisi masih cukup baik sekitar 500 unit sumber air. Sedangkan yang lain kondisinya sangat memprihatinkan, khususnya pada waktu musim kemarau bahkan tidak ada debit air sama sekali, sehingga mengakibatkan daerah-daerah tertentu kekurangan air, khususnya air bersih. Dalam kondisi tersebut, setiap tahun mengajukan anggaran untuk perbaikan dan rehabilitasi sumber air, yang mana pengajuan anggaran tersebut setiap tahunnya disetujui sekitar 5 unit sumber air. Berarti, kalau dihitung secara matematika, anggaplah mata air yang direhabilitasi berjumlah 500 unit sumber air dan mendapat anggaran untuk merehabilitasi setiap tahunnya mendapat 5 unit sumber air. Sehingga 500 dibagi 5 sama dengan 100. Artinya, untuk pembangunan rehabilitasi mata air selama 100 tahun baru selesai, belum yang rehabilitasi dan pembangunan sumber air yang gagal. Dalam ini bisa diambil kesimpulan, merehabilitasi sumber air, kalau diumpamakan kehidupan manusia, lahir sampai mati belum terselesaikan atau masih jauh dari harapan. Hal tersebut terjadi bahwa fungsi dan kewenangan DPR masih kurang berjalan dengan baik, khususnya tentang penganggaran dan pengawasan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sekian, terima kasih. Tunggu episode ke-6 tentang pembangunan lingkungan hidup dan pembangunan umum berkelanjutan. Salam Indonesia Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.